Saya baru-baru baca di sosial media, Google mem-PHK 500 orang karyawannya karena AI, Artificial Intelligence. Suatu pekerjaan yang dulu dikerjakan manusia, sekarang bisa digantikan oleh sistem. Lama-lama arsitek nggak kepake, Bapak Ibu. Kalau dulu untuk merancang sebuah rumah itu orang harus sekolah 5-6 tahun, ujian, bikin skripsi, cari lapangan pekerjaan, ngerancang rumah. Kalau sekarang masukkan ke perintah ke dalam program, dalam waktu beberapa detik keluar tuh rancangan rumah. Bagi para pendeta, sekarang ada ChatGPT. Kalau dulu mau khotbah itu mikir, merenung. Kalau sekarang tinggal masukin perintah-perintah ke dalam sistem itu, dia keluar. Saya mau ilustrasi yang lucu-lucu, keluar juga. Saya mau ayat Alkitab, keluar juga. Lama-lama jemaat konseling gak sama pendeta. Sungguh. Aku konseling sama pendeta percuma. Pendeta hidupnya juga gak bersih. Ini bukan pendeta di sini, Bapak Ibu Saudara. Mendingan aku konseling sama ChatGPT. Kita gak kenal dia, tapi dia bisa memberikan saran yang profesional. Dunia sudah berubah, Bapak Ibu. Dunia berubah. Kemarin saya makan siang dengan gembala saya. Ngobrol-ngobrol soal ChatGPT ini. Apapun yang kita mau khotbah, kita minta dia masukin. Dia bisa bikin. Lalu saya bilang sama gembala saya, kalau Bapak pegang satu gadget, saya pegang satu gadget, kita masukin perintah yang sama persis, apakah hasil khotbahnya sama, Pak? Wah, belum tahu katanya. Kalau Anda cari sesuatu di Google kan keluarnya sama kan? Mau si A, si B, si C, asalkan di Indonesia masukin perintah yang sama, keluar. Sama. Tapi ChatGPT saya tanya, apakah bisa sama? Dia bilang belum tahu, saya belum pernah pakai, saya belum pernah pakai. Saya cuma penasaran. Jadi kalau perintahnya sama, itu kerja keras buat para pengkhotbah. Pak Gem. Kita kalau khotbah cari di ChatGPT, jemaat dengan gampang dia bisa cari juga, wah ini jiplak ini gitu. Gampang diketahui. Cuman satu hal yang saya bilang sama gembala saya, bahwa walaupun ChatGPT itu bisa bikin khotbah yang begitu bagus disertai dengan ilustrasi, ketawa, lelucon dan lain sebagainya. Tidak ada feel-nya, tidak ada urapannya. Karena pengkhotbah itu adalah membicarakan tentang hidupnya dan menghidupi apa yang dia bicarakan. Jadi kalau hanya berkhotbah dari ChatGPT itu namanya guru ilmu berkhotbah. Bapak Ibu Saudara, fakta-fakta yang saya sebutkan tadi menunjukkan semakin hari makin sulit. Saya bukan nakut-nakutin, tapi saya mencoba berkata fakta yang sebenarnya. 10-20 tahun yang lalu dagang rasanya lebih mudah dibandingkan dengan sekarang. Ini fakta. Dan kita ada di dalam lingkaran kehidupan itu. Kita harus menang. Saya bilang tadi, dunia boleh tambah gelap, tapi kita harusnya membawa terang. Orang lain nyolong, Pak. Orang lain cara pintas, Pak. Orang lain korupsi, Pak. Saya baru sedikit, Pak. Mereka lebih banyak. Selalu saja ada pembenaran seperti itu. Padahal Allah itu adalah Allah yang real. Katakan amin. Allah adalah Allah yang real. Kita harus bisa merasakan Allah secara real dimanapun kita berada. Jangan gini loh saudara. Di ruang doa kita merasa Allah ada, real. Bulu kuduk kita naik, Allah ada. Tapi di luar sana, begitu berhadapan dengan profesi kita enggak rasa Allah ada. Mau nipu orang, nipu aja gitu. Orang Kristen kan dibaharui dengan firman. Hari Minggu datang ke gereja dengar pendeta khotbah. Di rumah setiap hari saat teduh. Tapi kok bisa ya masuk dalam lingkaran itu juga ya? Ini lagi mau pemilu. Banyak caleg-caleg yang dari agama Kristen, betul? Nah, saya tidak berharap di sini ada caleg. Kalau ada mohon maaf, saya bukan ngomongin Anda gitu. Tapi ini bukan rahasia umum. Yang namanya mau nyalek harus nyiapin sejumlah dana. Apakah itu cara yang benar? Saya juga tidak terlalu tahu. Karena saya tidak masuk dalam situasi itu.
Tapi yang kepikir sama saya, kalau orang nggak punya duit, walaupun dia jujur, walaupun dia memperjuangkan kehidupan rakyat, dia nggak bisa terpilih. Itu yang ada dalam pikiran saya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau ngomong pagi ini, Tuhan adalah Tuhan yang real, yang harus bisa kita rasakan dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Katakan amin, Bapak Ibu. Lalu saya mikir penyebabnya apa sih kayak begini? Ini kan jelas-jelas orang Kristen. Datang ke gereja dengar firman. Pulang ke rumah merenungkan firman. Pagi-pagi berdoa. Tapi kok bisa ya jualan nipu orang gitu? Kok bisa ya tidak jujur sama pasangan hidup? Kok bisa begitu ya? Kita hidup di dunia yang sudah tidak ideal. Sejak manusia pertama kedapatan jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengutuk bumi ini. Terkutuklah tanah. Sejak saat itu bumi kita bukanlah tempat yang ideal untuk dihuni. Itulah sebabnya Tuhan siapkan lagi langit yang baru, bumi yang baru. Nanti kita dipindahin ke sana. Tuhan mau hidup sama kita selamanya di sana. Sekalipun orang mendengar firman, tapi tidak menjadi jaminan dia bertumbuh dalam kebenaran firman. Ini jadi masalah, Bapak Ibu. Kok bisa orang dengar firman tetapi hidupnya nggak beres gitu? Banyak nggak orang Kristen begitu, Bapak Ibu? Pendeta banyak begitu. Saya bertanya kepada Tuhan sehubungan dengan tema yang diberikan kepada saya. Mengapa orang banyak goyah menghadapi dunia yang makin tidak mudah? Bukankah Allah beserta kita? Bukankah Bugem tadi bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Kita tahu firman itu. Tapi kenapa kita menghadapi masalah kita cenderung memilih jalan pintas? Bukankah kita dengar firman? Serius saya memperkarakan ini. Lalu Tuhan memberi penghiburan kepada saya. Yang pagi ini saya mau bagi kepada Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita dari Markus pasalnya yang keempat. Ayat 18 dan 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Banyak sekali orang dengar firman, masalahnya berbuah apa tidak, itu yang kita perkarakan pagi ini. Berapa banyak dari kita yang mendengar firman lalu firman itu berbuah, kita koreksi, kita lihat diri kita masing-masing Bapak Ibu. Sebab jelas Tuhan berkata banyak yang ada benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Tuhan izinkan ada semak duri di sekitar kehidupan kita. Tuhan izinkan ada kesulitan. Tetapi Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itulah yang mendengar firman. Ini bicara soal kita. Lalu Tuhan berkata di ayat 19 ada 3 hal yang membuat firman itu tidak berbuah. Hal yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini. Hal yang kedua adalah keinginan-keinginan akan hal yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Dan yang ketiga adalah keinginan-keinginan akan hal yang lain.